teman saya Asif Ramadhani, Audia Berian, dan Anissa Robatul Jannah. Baiklah, sebelum itu kami akan menampilkan ice breaking dan yel-yel kami. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perencanaan pengembangan program kemampuan literasi. Perkembangan literasi pada anak berhubungan erat dengan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi. Komunikasi dimaksudkan untuk memenuhi fungsi pertukaran pikiran dan perasaan. Menurut Harlock 1978 pada halaman 178, terdapat dua unsur penting dalam berkomunikasi pada anak usia dini. Pertama, anak harus menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi orang yang mereka ajak berkomunikasi. Kedua, dalam berkomunikasi, anak harus memahami bahasa yang digunakan oleh orang lain, sehingga kemampuan berbicara mempengaruhi penyesuaian sosial dan pribadi anak. Perencanaan program pengembangan kemampuan literasi adalah langkah penting untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan memahami teks di berbagai konteks. Perencanaan pembelajaran literasi, menurut pendapat Ahmad Susanto, bahwa pembelajaran perlu direncanakan agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran literasi dengan merancang dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelaksanaan pembelajaran literasi berlangsung. Perencanaan program ini memperhatikan komponen-komponen pembelajaran yang meliputi kurikulum, anak, guru, dan fasilitas yang menunjang pembelajaran literasi. Perencanaan program pengembangan kemampuan literasi disusun pada awal tahun pelajaran serta disusun bersama oleh kepala TK dan guru. Perencanaan ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, Modul Ajar, dan P5. Perencanaan program pengembangan kemampuan literasi dibuat secara terintegrasi dengan 6 bidang pengembangan, yaitu aspek pengembangan moral, agama, kognitif, fisik motorik, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu proses pelaksanaan program pengembangan kemampuan literasi. Program literasi untuk anak usia dini dapat memberikan konsep dasar yang kuat bagi perkembangan kemampuan berbahasa dan membaca mereka. Pelaksanaan program literasi anak usia dini memerlukan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Proses pelaksanaan program pengembangan literasi awal anak usia dini melibatkan beberapa strategi dan metode yang efektif. Beberapa langkah yang umum digunakan, yang pertama yaitu mengenalkan konsep dasar literasi. Guru mengenalkan konsep dasar literasi seperti pola ABCD, mengurutkan benda dari yang terkecil ke yang terbesar, dan menyebutkan bilangan dari angka 1 hingga angka 10. Yang kedua yaitu kegiatan bermain. Guru dapat melakukan kegiatan bermain bersama anak seperti bermain boneka tangan, menggunakan media big book, berdongeng, dan menyanyi. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini. Yang keempat yaitu penerapan kegiatan literasi. Guru membacakan buku cerita kepada anak dan melibatkan anak dalam kegiatan pilih-pilih dengan kesepakatan bersama. Kegiatan ini mendorong anak untuk memilih area belajar atau sudut bermain kesukaan anak dengan media pembelajaran favoritnya. Yang kelima yaitu program literasi.
memberikan paket literasi yang terdiri dari panduan aktivitas literasi, media literasi, dan sosialisasi bagi orang tua. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kemampuan berbahasa, melibatkan anak dalam kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan berbahasa, seperti memahami beberapa perintah, mengulang kalimat, memahami aturan, dan menghargai bacaan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang C, yaitu penggunaan bahan ajar, media pembelajaran, dan fasilitas pendukung program. Bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak. Bahan ajar dapat berupa buku teks, modul, lembar kerja, dan handout. Bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Untuk anak usia dini, bahan ajar yang umumnya digunakan antara lain, yang pertama, buku cerita. Buku cerita dengan gambar yang menarik dan cerita yang sederhana sangat efektif untuk memperkenalkan anak pada dunia bacaan. Yang kedua, kartu gambar. Kartu gambar dengan berbagai tema dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata, angka, huruf, atau konsep sederhana. Yang ketiga, puzzle. Puzzle membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif dan motorik halus. Yang keempat, lembar kerja. Lembar kerja sederhana dapat digunakan untuk melatih keterampilan menulis dan menggambar. Media pembelajaran adalah alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media dapat berupa visual, audio visual, tekstual, dan digital. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu serta digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Beberapa contoh media pembelajaran yang sering digunakan dalam pendidikan anak usia dini adalah yang pertama, video. Video edukasi dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep baru atau memperjelas materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, permainan. Permainan edukatif dapat membantu anak belajar sambil bermain. Yang ketiga, komputer. Komputer dapat digunakan untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Yang keempat, alat peraga. Alat peraga seperti boneka, miniatur, atau benda nyata dapat digunakan untuk memperjelas konsep abstrak. Fasilitas pendukung program adalah segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan program pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, peralatan teknologi, dan sumber daya manusia. Fasilitas pendukung program merupakan sesuatu yang mendukung proses pembelajaran, seperti yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas yang nyaman, bersih, dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai akan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, perpustakaan. Perpustakaan mini di dalam kelas atau di sekolah dapat menyediakan berbagai macam buku bacaan untuk anak. Yang ketiga, lapangan bermain. Lapangan bermain yang aman dan dilengkapi dengan berbagai macam permainan dapat digunakan untuk kegiatan belajar sambil bermain. Penggunaan bahan ajar, media pembelajaran, dan fasilitas pendukung program sangat penting dalam program literasi anak usia dini. Dengan memanfaatkan bahan ajar, media pembelajaran, dan fasilitas pendukung secara optimal, program literasi untuk anak usia dini dapat menjadi lebih menarik dan efektif, serta membantu anak-anak membangun fondasi yang kuat dalam keterampilan membaca dan berbahasa. Penggunaan bahan ajar, media pembelajaran, dan fasilitas pendukung program merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran. Ketiga elemen ini saling terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif bagi anak. Bahan ajar memberikan konten pembelajaran, media pembelajaran memberikan pembelajaran penyampaian materi lebih menarik, dan fasilitas pendukung menyediakan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan bagi anak. Kesimpulan dari materi kami yaitu,
Menurut penulis, perencanaan program pengembangan kemampuan literasi merupakan langkah penting meningkatkan kemampuan komunikasi dan belajar bagi anak usia dini. Proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dan integrasi dengan bidang pengembangan lainnya akan menghasilkan program yang efektif dan berdampak positif bagi perkembangan anak. Keterlibatan orang tua dan evaluasi berkelanjutan akan menjadi kunci penting untuk peningkatan atau keberhasilan dari program ini. Penggunaan bahan ajar, media pembelajaran, dan fasilitas pendukung yang tepat dalam program literasi anak usia dini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang efektif dan efisien serta menyenangkan bagi anak. Ketiga elemen ini saling melengkapi dan membantu anak untuk mengembangkan keterampilan literasi yang kuat.